Lalu barang-barang apa saja yang kena PPN 12%? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut PPN 12% dikenakan untuk barang-barang mewah atau premium seperti bahan pangan premium, jasa pendidikan, dan kesehatan premium. Seperti daging sapi tapi yang premium, Wagyu, Kobe yang harganya bisa di atas 2,5 bahkan 3 juta per kilonya. Sementara daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar 50 sampai 200 ribu per kilo, dia tidak dikenakan PPN. Demikian juga dengan kategori barang-barang yang memang dikategorikan sebagai mewah premium dan dikonsumsi terutama untuk kelompok yang paling mampu akan dikenakan PPN. Jasa pendidikan yang premium yang dalam hal ini pembayaran uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta, kesehatan yang premium dan PPN untuk pelanggan listrik 3.500 hingga 6.600 VA dikenakan PPN. Pemerintah memutuskan sejumlah barang dan jasa akan dikenakan tarif PPN 12%, antara lain beras dalam kategori premium, buah-buahan premium, daging sapi premium yang berharga jutaan 1 kilogramnya, biaya listrik untuk rumah tangga yang menggunakan daya hingga 3.500 sampai 6.600 volt ampere. Selain itu, juga jasa pendidikan berstandar internasional, serta rumah sakit kelas VIP atau berstandar premium. Pemerintah juga menggelontorkan anggaran sebesar Rp265,6 triliun untuk program insentif PPN pada tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kebijakan insentif PPN 12% untuk melindungi daya beli masyarakat dan UMKM. Sri Mulyani menegaskan insentif PPN 12% mayoritas akan dinikmati sektor rumah tangga. Insentif PPN 12% diberikan dalam bentuk pembebasan PPN bahan makanan, pembebasan PPN sektor transportasi, pembebasan PPN jasa pendidikan dan kesehatan, pembebasan PPN listrik dan air, serta insentif-insentif untuk UMKM. PPN sendiri mengambil Rp265,6 triliun. Jadi kalau kita lihat insentif perpajakan 2025, mayoritas adalah dinikmati oleh rumah tangga 47% atau 209,5 triliun masyarakat rumah tangga terbebas dari PPN atau dikurangi beban PPN-nya. Sedangkan 137,4 atau 30% untuk mendorong dunia usaha dalam bentuk insentif perpajakan. Sebagai kompensasi penerapan PPN 12%, pemerintah juga memberikan sejumlah stimulus yang dinamakan paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan. Untuk sektor rumah tangga, pemerintah memberikan stimulus berupa bantuan pangan atau beras untuk 2 bulan, yaitu Januari dan Februari 2025. Bantuan pangan ini akan diberikan bagi 16 juta penerima. Masing-masing akan menerima 10 kg beras per bulan. Selain itu, pemerintah juga akan menanggung 1% PPN dari barang-barang kebutuhan penting seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Dengan kata lain, 3 komoditas ini akan tetap dikenai PPN 11%. Stimulus lainnya untuk sektor rumah tangga adalah diskon listrik sebesar 50% yang berlaku selama 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari 2025. Diskon listrik ini diberikan pada pelanggan listrik 2.200 volt ampere atau yang di bawahnya. Akan mendapatkan bantuan beras 10 kilo per bulan untuk 2 bulan. Untuk konsumsi karena barang yang banyak digunakan masyarakat terigu, gula industri, minyak kita, kenaikan 12%-nya menjadi 12, 1%-nya tetap ditanggung pemerintah sehingga mereka tidak mengalami kenaikan PPN 11 dari 11% sekarang ini. Dan kita juga memberikan untuk rumah tangga
diskon listrik 50% selama 2 bulan Januari Februari untuk yang berlangganan daya 2002 watt ke bawah.